Muslim di Eropa terkonsentrasi pada negara mayoritas Muslim seperti Albania dan Bosnia, mengalami kemajuan seiring dengan jumlah imigran Muslim yang tiba ke Eropa melonjak hampir setengah juga per tahun setelah 2014. Memang tengah berkembang pesat terutama seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Bagaimana Muslim Eropa terus melawan stigma yang berkembang di tengah masyarakat Barat dengan menampilkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Bangsa dan bahasa dunia Islam. Bahasa Arab memiliki pengaruh dalam bahasa-bahasa lain di dunia seperti bahasa Persia dan Urdu yang menggunakan juga huruf Arab. Sebagai bahasa agama umat Islam, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa dunia yang memiliki kosakata terkaya di dunia. Bab 7. Faktor-faktor kemunduran ke dunia Islam. Pendahuluan. Jumlah umat Islam saat ini sudah mencapai 1,8 miliar jiwa yang tersebar di seluruh dunia. Diperkirakan hampir sebagian besar berada di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Barat, sampai Afrika Utara dan Eropa, sebagai sebagian kecil yang menjadi minoritas Muslim. B. Kemiskinan. Fundamental dunia Islam saat ini adalah kemiskinan. Realitas ini tidak dapat dipungkari karena hampir 70% negara-negara Muslim di bawah garis kemiskinan seperti Pakistan, Sudan, Bangladesh, Afghanistan, Mauritania, Sierra Leone, dan lain-lain. Hanya 20% negara Islam yang cukup makmur dan maju dalam hal kemajuan pertumbuhan ekonomi seperti Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Iran, Emirat Arab. C. Perpecahan umat Islam. Salah satu kemunduran Islam di seluruh dunia akibat perpecahan umat Islam itu sendiri. Tingkat regional, nasional, bahkan internasional negara Islam di Timur Tengah saat ini sedang bergelonjak. Perpecahan umat diantaranya konflik politik di Syria, konflik Iran dan Arab Saudi, konflik politik Yaman, Libya, dan Irak. Akibat konflik ini terjadi peperangan beberapa negara Muslim tersebut. Banyak rakyat terbunuh. Diperkirakan hampir 5,6 juta orang penduduk Syria meninggalkan tanah airnya. Sekitar 10% pengungsi Syria telah mencari suaka ke beberapa negara di Eropa. D. Kebodohan dan keterbelakangan mengemukakan bahwa salah satu penyebab kemunduran dunia Islam adalah kebodohan. Kebodohan inilah yang menghantui dan menyebabkan umat Islam menjadi sasaran empuk bagi pihak Barat untuk diadu domba dan dibohongi dengan metodologi berbagai modus. Seharusnya lembaga pendidikan di negeri-negeri Islam harus mampu memproduk alumninya yang memiliki kemampuan dalam berinovasi dalam berbagai kebutuhan manusia sekarang ini, termasuk kebutuhan umat Islam sendiri, sehingga mereka terus menjadi budak negara-negara maju. Seharusnya umat Islam mengevaluasi lembaga-lembaga pendidikannya sebagaimana lembaga pendidikan yang dapat melepaskan diri dari belenggu perjalanan modern tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil untuk pelajaran yang dapat diambil dari bab 6 dan bab 7 ialah pentingnya memahami peran geografi dalam perkembangan dan kemunduran peradaban, serta pentingnya menjaga persatuan dari menghindari faktor-faktor internal yang dapat melemahkan peradaban. Pelajaran dari bab 6 dunia Islam perspektif geografi sebagai faktor pembentuk peradaban. Pengaruh lingkungan. Pelajaran dari bab 7 faktor-faktor kemunduran Islam. Faktor internal. Perebutan kekuasaan, hilangnya semangat ilmu, kemunduran moral, perpecahan umat. Faktor internal bab ini juga meliputi serangan dari luar seperti invasi Mongol atau perang salib yang dapat menghancurkan peradaban Islam. Pelajaran yang dapat diambil secara keseluruhan. Keterkaitan geografi dan peradaban. Geografi memiliki peran penting dalam membentuk peradaban, tetapi faktor internal seperti persatuan, semangat ilmu, dan mayoritas juga sangat krusial. Pentingnya pembelajaran dari sejarah. Mempelajari sejarah kemunduran peradaban Islam memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga persatuan, semangat ilmu, dan mayoritas dalam membangun peradaban yang kuat dan melanjutkan. Menghindari siklus kemunduran. Dengan memahami faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam, dapat usaha untuk menghindari siklus yang sama dan membangun
peradaban yang lebih baik di masa depan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.